Hai teman-teman, HMPS Ekonomi Syariah maju bersama satu tujuan, jaya jaya jaya. Nah, pada kali ini kita akan melakukan podcast dari salah satu kuliner yang ada di Pontianak nih teman-teman. Yakni apa? Yakni warung sambal beringas. Nah, kedai ayam beringas ini merupakan usaha mikro kecil menengah UMKM di bidang kuliner yang ada di Pontianak teman-teman. Kedai ini fokus untuk menjual produk ayam dengan sambal tradisional Indonesia dengan menggunakan konsep kedai atau rumah makan modern untuk melakukan penjualan produknya. Nah, di sini saya ditemani oleh salah satu perwakilan dari ayam beringas ini. Boleh perkenalkan diri ya kakak? Ya. Halo, saya Salma Suryani. Saya selaku perwakilan dari Warung Sambal Beringas. Saya selaku narasumber podcast mahasiswa hari ini. Oke, mungkin kita akan melakukan sesi tanya jawab ini nih kepada kakak siapa tadi? Sama. Kak Salma. Iya. Iya, Kak Salma. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, di balik berdirinya warung sambal beringas ini Kak. Awal mulanya sih lebih ke ingin menciptakan beberapa jenis sambal. Terus kita pengen menciptakan sebuah setingkat restoran, tapi masih harga dengan menengah Harga ke yang bawah, terjangkau gitu ya yang Kak. terjangkau, yang masih bisa dinikmati oleh kaum pelajar, mahasiswa, jadi bisa untuk kaum menengah ke bawah. Jadi terciptalah warung sambal beringas. Awal mulanya ingin menciptakan beberapa jenis sambal dan sejenis makanan Nusantara. Berarti ya ini konsepnya teman-teman adalah warung sambal beringas ini adalah untuk bisa dinikmati oleh kalayak ramai ya teman-teman. Bisa dari mahasiswa, pelajar, dan golongan-golongan kelas menengah semua. Jadi makanannya ini ya teman-teman adalah makanan yang spesial, tapi juga harganya terjangkau ya betul ya kakak. Nah, mungkin pertanyaan kedua nih kak, kenapa ini memilih sambal sebagai menu andalan nih kak? Kenapa memilih sambal sebagai menu andalan? Iya. Kayak gini bang, apalagi kita kan orang Indonesia ya. Iya. Kalau makan tanpa sambal tuh kan nggak enak, jadi kayak hambar gitu rasanya. Jadi memilih sambal sebagai menu andalan lebih ke biar bisa kita banyak pilihan gitu lah, dari yang tingkat pedas awal sampai yang ke paling tinggi. Paling tinggi ya. Jadi intinya tanpa sambal tuh nggak enak lah. Ya katanya jadi kan lebih memilih sambal sebagai menu andalan. Terus yang lebih di itu kan, apalagi kalau masyarakat Pontianak ya. Semua pada pencipta pedas. Ya, terutama saya. Ya betul teman-teman. Karena sambal ini termasuk salah satu hal yang wajib ketika makan ya kan. Jadi mungkin ini adalah konsep dari terinspirasinya warung sambal beringas. Nah, ini nama sambal beringas sendiri ini terinspirasi dari mana sih kak? Kok bisa diberi nama sambal beringas gitu? Terinspirasi dari paling kita mikirnya gini bang, kalau beringas itu kan lebih ke greget ya. Greget. Jadi cari nama yang lebih singkat dan mudah diingat aja. Jadi maka tercetuslah beringas. Itu aja sih bang. Nah, ini kan pastinya di sambal beringas ini ada beberapa varian kan kak sambalnya. Nah, boleh dong diceritakan kak, disampaikan gitu. Ada berapa aja sih varian yang ada disediakan di warung sambal beringas ini kak? Untuk jenis sambal di warung sambal beringas sih banyak bang ya. Dari yang level terendah sampai yang level tertinggi sampai yang yang nggak mau pedas sama sekali juga ada. Terus kita juga ada bermacam jenis sambal, dari sambal tomat sampai yang sambal mercon. Nah itu yang paling pedas tuh. Tapi kita di sini juga ada
menu sambal yang bestseller. Nah, Apa itu ya? ada sambal daun jeruk. Itu pedasnya sedang. Nah, itu lebih bestseller di sini. Wow. Kalau namanya itu sambal nyentil namanya. Dia Sambal ada rasa daun jeruknya. Wow. Pedasnya juga sedang, terus ada aroma daun jeruknya. Wah, makin rasanya pengen penasaran ya teman-teman. Silahkan dicoba. Silakan dicoba. Nah, tadi kan ada beberapa jenis nih, Kak. Nah, salah satunya jenis yang paling populer itu yang paling banyak diminati adalah sambal yang jeruk ya, Kak? Iya. Nah, sambal jeruk ya. Ini di dalam menu utama nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, menu favorit yang itu menjadi incaran pelanggan datang ke sini, Kak? Kalau menu favorit di sini yang bisa dibilang bestseller lah ya, yang sering dipesan pelanggan ya pasti banyak sih Bang. Terutama untuk yang pencinta ayam ya, kita masih ada menu favoritnya tetap di ayam ekoran, ayam bakar ekor sama ayam kriuk ekoran. Nah itu untuk yang 1 ekor. Jadi tamu tuh kalau untuk yang lebih suka ayam mereka pasti akan lebih pesan yang itu untuk yang bestsellernya itu. Terus kalau untuk yang lebih bestsellernya lagi bestsellernya lagi untuk sekarang ini kita ada barendo cumi bakar. Nah, dia udah plus sama nasi, sama sambal, bayam crispy dan sambalnya juga free refill. Wow. Nah itu cumi bakar itu paling bestseller di sini yang sering dipesan tamu. Nah, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ke warung sambal beringas, jangan lupa untuk beli cumi-cumi nih. Nah, ini adalah salah satu makanan terbaik dan paling populer ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, selain menu ayam kan, Kak? Ini menjadi menu andalan kan. Ada nggak sih menu lain yang tersedia kayak selain daging gitu, Kak? Selain daging, seperti yang saya sebutkan tadi di paket barendo cumi bakar, kita di sini juga ada seafood. Ada seafood, ada ikan. Untuk ikannya kita hanya ada 2 jenis, ada nila, ada yang lele, dan kita bisa pilih dari yang goreng, sama yang bakar. Begitu juga yang seafood juga sama, yang goreng ada, yang bakar juga ada. Iya, untuk iga di sini kita juga ada. Ada iga bakar sama sup iga. Jadi banyak pilihan menu di sini. Jadi untuk yang nggak makan ayam atau nggak makan daging, kita ada menu seafood. Tapi kalau nggak yang makan seafood ada ayam. Ya teman-teman. Jadi di sini nih tidak hanya menu andalan ayam aja teman-teman. Ada banyak variannya. Jadi jangan takut ya teman-teman ke sini karena di sini ada bermacam-macam. Mau teman-teman pilih. Nah, mungkin ada di sini semua ya teman-teman. Nah, ini kan berdirinya mungkin udah berapa tahun ya Kak yang ada di Pontianak ini? Yang untuk berdirinya warung sambal beringas sekitar setahunan Bang. Dan kita juga kemarin baru merayakan anniversary 1 tahun warung sambal beringas. Selamat ya Kak. Iya, terima kasih. Oh, berarti baru 1 tahun ya teman-teman. Tapi nama sambal beringas ini udah apa ya, nggak asing di telinga teman-teman, apalagi warga Pontianak ya teman-teman. Nah, ini ada nggak sih momen tentang pelanggan nih yang saking pedasnya atau mereka nih nggak tahu kan baru pertama kali mencoba rasa gitu sampai dia tuh nyerah gitu Kak gara-gara kepedasan gitu. Ada nggak sih momen seperti itu gitu kan? Ada, pasti ada Bang. Setiap momen, setiap customer yang datang itu pasti ada yang salah satu. Misalnya nih, yang lebih menarik ini Bang. Ada tamu datang misalnya nih, saya orangnya pencinta pedas katanya bilang, dan saya pokoknya lebih tahan lah pokoknya yang pedas-pedas itu ada dia bilang. Terus pas datang pas di Pontianak katanya belum pernah saya datang ke tempat yang sambalnya itu pedas sekali katanya. Terus dia datang ke warung sambal beringas, dia coba sambal beringas dan dia mengatakan sambalnya kita itu pedas katanya. Baru pertama kali dia makan di sekitaran Pontianak dan datang ke sinilah pertama kali dapat sambal yang benar-benar pedas katanya. Sampai dia bilang ampun katanya. Jadi kami pun
bilang sama bapaknya, jangan lupa untuk sering datang ke sini ya Pak. Seperti itu. Jangan kapok ya. Iya, jangan Sesuai dengan kapok. namanya ya, beringas. Beringas. Jadi orang yang ketika makan itu pasti terasa beringas gitu. Betul sampai bercucuran keringatnya. Nah, eh, nah ini kan ada pelanggan yang dia mungkin suka pedas tapi nggak terlalu suka kan. Terus juga ada pelanggan yang emang dia tuh betul-betul suka gitu kan. Suka dengan pedasnya gitu kan. Nah, seperti di awalnya kan pertama ada pelanggan nih. eh, Ya ini mencintai kuliner yang namanya pedas gitu kan. Ketika dirasa pokoknya pedas banget gitu kak. Itu ada nggak sih trik gitu biar makan tapi juga apa ya menikmati. Makan tapi menikmati. Mm-mm. Paling lebih terkadang kalau tamu yang lebih menikmati itu bang, walaupun dia pedas, dia tetap akan terus nambah nih. Iya. Terkadang tamu nih, kita kan menyediakan free refill sambal nih bang. Jadi terkadang walaupun pedas tuh tamu tuh kadang masih ingin nambah sambalnya, mbak. Kadang manggil, mbak saya ingin tambah sambalnya dong katanya. Padahal dia sendiri ini udah pedasan nih bang, tapi dengan dia minta tambahan sambal, dan di waktu yang sama juga dia minta tambahan es teh manis. Jadi istilahnya biar menyeimbangi. Iya. Biarpun pedas dia tetap ada manisnya. Jadi jangan pesan TS. Dan dengan begitu dia minta TS pun agak cepat ya bang, agak cepat ya kak. Biarpun pedas tapi bisa menikmati gitu. Berarti saling seimbang ya kak. Iya. Kalau misalnya kita kepedasan, jadi bisa pesan TS lagi. Iya. Oke. Nah ini kak, bagaimana sih menjaga kualitas dari sambal tersebut kak? Bisa konsisten gitu rasanya. Terus juga rasanya tuh tidak berubah-ubah gitu kak. Karena kan katanya kalau misalnya beda tangan beda rasa gitu kak. Iya, iya. Nah Benar. itu bagaimana sih kak triknya? Kalau untuk trik sambal biar tetap segar dan rasanya tidak berubah-ubah, paling kita lebih kita sambal di sini ya bang selalu buat baru, selalu buat baru, terus produksi dari awal selalu yang baru. Terus kita juga di sini juga ada grup produksi, jadi setiap staff bagi bagian divisi kitchen itu sudah ada bagiannya untuk siapa yang memproduksi sambal tersebut. Jadi bakalan aman, terjaga untuk rasa dan segala kualitasnya, segarnya. Jadi bakalan aman terjaga karena kita juga ada grup produksi untuk selalu menjaga kualitas ya kak, agar tidak komunikasi, berubah. Komunikasi di grup itu agar tidak berubah untuk rasa dan segala macam. Iya, karena kan sambal ini kan menjadi hal yang apa ya, istilahnya simbol lah, ikon gitu ya Iya, kak. benar. Kalau berubah rasanya beda gitu Iya, rasanya tetap kan. beda. Pasti nanti ada yang bilang kok sambalnya beda. Otomatis kayak yang itu. Maka kita lebih mengutamakan rasa dan kualitas tetap terjaga, jangan sampai berubah-ubah. Makanya kita ada grup produksi tersebut untuk selalu komunikasi dari setiap divisi kitchen ini. Nah ini kak, mengenai tantangan nih kak. Nah ada nggak sih tantangan yang sering dihadapi ketika menjalankan warung ini kak? Mungkin kan ada ketika ramai ataupun sepi gitu. Bisa dong diceritakan nggak? Oh, kalau untuk tantangan pasti ada sih bang ya. Untuk tantangan paling kalau saat dalam keadaan ramai itu posisi kita pasti gerak cepat tuh. Nah itu harus benar-benar konsisten dari yang grup produksi, grup kitchen untuk yang masak, dari kasir sampai ke WT pun juga harus gerak cepat. Karena dalam kondisi ramai itu kita harus mengutamakan pelayanan, rasa untuk rasa makanan, jangan sampai ada yang berkurang. Jadi seperti itu. Kalau untuk keadaan sepi, paling kita lebih
jangan lupa setiap tamu jangan lupa untuk upselling saja sama tamu. Jadi kita tetap terus menyeimbangkan penjualan. Kalau untuk tantangan yang lain paling kadang-kadang nggak ada sih bang, paling lebih dari apa untuk mengarahkan staff-staff, lebih dari ke staff atau produksi, terus sampai ke cloud kitchen, itu aja sih. Yang penting kita mengarahkan udah sesuai SOP warung sambal bernas. Berarti ada keterjagaan antara komunikasi ya, Iya. antara karyawan ya kak. Iya benar. Juga dari segi pelayanan juga ya kak. Iya itu penting. Oke. Nah, gimana sih kak? Kalau kan ini kan yang namanya sambal kan, Pontianak ini kan banyak beraneka sambal. Itu bagaimana sih kak? Dari segi kuliner ini kak, dalam bidang bersaing gitu kak. Kalau untuk bersaing kita sih enggak bersaing ya bang ya. Paling lebih ke kita berkembang sendiri. Terkadang kan banyak tuh yang mengeluarkan promo-promo, terus segala macam intinya. Tapi kita lebih mencari inspirasi, terus kita kembangkan lagi. Jadi kita lebih ke berkembang sendiri, seperti itu. Berarti kita berkembang tapi dengan ciri khas kita sendiri gitu ya kak. Jadi kita tuh enggak plek asal ketiplek gitu kan kak. Oke. Nah ini kak, ini kan sambal kan, terus juga cabai gitu kan, pasti ada cabenya kan, bahan penting kan. Nggak pakai cabai pakai sambal dong. Nah itu kalau di sini belinya di mana sih kak, beli cabai itu? Oh kalau untuk cabenya kita selalu yang pasti di pasar dong bang ya kita belanjanya. Terus yang jelas kita belanjanya itu setiap hari bang. Terus ada juga karyawan yang biasa khusus untuk belanja ke pasar. Nah, otomatis kita akan pilih cabai yang bermutu, yang segar. Jadi dijamin berkualitas. Jadi karena kita setiap hari belanja ke pasar. Nah ini kak, pernah nggak sih kak selama di sini itu ada pelanggan nih yang dari luar Pontianak nih? Oh itu pasti ada dong bang. Itu paling jauh itu pernah dari mana kak? Yang selama kakak ketahui? Kalau untuk yang sering datang ke sini sih banyak sih. Ada yang dari Sintang, ada juga yang dari kabupaten lain. Tapi ada satu nih bang yang bikin salpok. Apa itu kak? Yang bikin salpok sekali. Awal mulanya nih tamu ini chat di WA admin. Dia tanya-tanya awal mulanya tanya-tanya menu. Terus tanya-tanya sejenis makanannya. Dan ternyata dia itu dari Sabah Malaysia. Wow, Sabah Malaysia ya guys. Karena pikir jauh nih, nggak mungkin datang kan ya. Dan selang beberapa lama dia ada datang ke sini sekeluarga dari Malaysia itu. Dan dia banyak sekali pesan banyak makanan, terutama yang sambal bakar. Ya, dan benar-benar itu bikin kami salpok sekali karena otomatis kan karena kami pikir kan dia nggak bakalan datang ya karena jauh ya dari Malaysia ya, ternyata beneran datang dan dia datangnya itu sekeluarga. Ada ibunya, ayahnya dan anak-anaknya. Itu menjadi momen yang menarik lah ya. Iya benar. Wah dari jauh ya, bukan cuma ada dari Sintang, dari Putus Ibau atau dari Sanggau, ini dari Malaysia guys. Ini pelanggan dari jauh ya guys. Nah gini kak, ini kak, ini kan berarti cabang pertama kak? Iya, kita baru pertama kali buka di sini dan kita belum ada cabang yang lain. Ada nggak sih kak niatan untuk membuka cabang lagi, mungkin di Singkawang atau di Ketapang atau mungkin di luar Kalimantan Barat kak? Ada nggak sih? Pasti bang, insya Allah kita bakalan buka cabang. Tapi kalau untuk sementara ini untuk di kota lain pasti belum ya bang ya. Tapi kita masih di dalam kota, dalam waktu dekat ini bakalan buka cabang dan ditunggu aja.
Pantengin aja terus IG dan TikTok kita. Nah, pantengin terus guys. Karena ayam beringas ini sangat spesial guys. Kalau misalnya teman-teman belum pernah mencoba, ya buruan guys. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kudit ya. Nah, terus Kak, apa sih harapan serta visi dari warung beringas ini untuk kedepannya Kak? Ada sih pasti visi misinya Kak. Harapannya paling biar melebar ke kiri dan ke kanan aja Mas. Yang pasti harapannya biar warung sambal beringas semakin maju, sukses dan bercabang-cabang. Kita doakan ya guys. Amin. Semoga terrealisasikan ya guys. Realisasikan. Nah, gini Kak. Mungkin ada nggak sih pesan atau tips buat pelanggan yang ingin mencoba sambal beringas untuk pertama kali? Pesan dan tipsnya. Apa ya? Paling jangan lupa pesan TS aja ya kalau mau makan sambal. Itu aja sih Bang. Karena otomatis sambal kan pasti pedas ya. Iya. Pasti butuh es teh manis. Butuh es teh manis. Harus ready nih es teh manisnya teman-teman. Nah, karena kan pasti ada apa ya varian levelnya ya Kak? Ada. Dari yang level 1 sampai yang level 6 yang paling pedas. Terus untuk yang level terendah juga ada, level tertinggi juga ada. Untuk yang pedas sedang juga ada. Berarti teman-teman kalau misalnya masih pertama kali untuk mencoba sambal beringas, nah, mungkin teman-teman bisa nyoba di level 1 kan. Ya. Nanti kalau level satunya kurang pedas, nah teman-teman bisa nih lagi. naik bertahap gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita telah ada di sesi terakhirnya teman-teman. Nah, kali inilah kita telah melakukan podcast dari salah satu perwakilan dari warung sambal beringas. Nah, ayo teman-teman kita kasih tepuk tangan. Nah, Kak. Terima kasih ya Kak telah bersedia untuk menjadi narasumber dari podcast HMPS kami kan. Nah, mungkin banyak sekali kesan dan pesan yang dapat kami sampaikan dan salah satunya kami berterima kasih nih Kak telah diberi panggung di tempat yang sangat istimewa ini, di tempat salah satu kuliner terbaik yang ada di Pontianak ya teman-teman. Nah, dan semoga kedepannya para mahasiswa juga bisa mengenal dan bisa mampir ke sini ya teman-teman. Nah, jangan lupakan itu ya teman-teman. Jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir. Oke teman-teman, terima kasih ya Kak. Iya, Oke, sama-sama. dadah.